Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita masuk ke materi tentang analisis kuantitatif, gitu ya, berdasarkan perhitungan kadar. Nah, itu salah satunya adalah metode titrasi atau volumetri. Yang sebelumnya kita juga sudah membahas tentang analisis kualitatif gitu ya, berdasarkan seperti analisis gugus fungsi, kemudian analisis kation anion gitu ya. Kita sudah bahas di minggu yang lalu. Oke, kita sekarang masuk ke analisis kuantitatif. Salah satunya adalah titrasi asam basa gitu ya. Jadi karena titrasi ini banyak, nanti untuk minggu ini kita bahas dulu yang paling sederhana reaksinya, yaitu tentang netralisasi khususnya untuk titrasi asam basa. Oke, untuk perkenalan awal. Nah, di sini ada kata-kata tadi, ada asam, ada basa. Mungkin kalian sudah belajar ya di kimia farmasi dasar di semester 1 bahwa yang disebut asam itu apa, yang disebut basa itu apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih rasa asam itu muncul gitu ya. Apabila kalian memakan suatu, nah ini contohnya kalau kalian pernah nyoba ini, ada permen dengan merek Magic Pop. Mungkin yang pernah nyobain rasanya asam banget gitu ya. Nah, kenapa sih asam itu bisa muncul gitu, rasa asam itu? Nah, ternyata hal inilah yang terjadi. Jadi di sini ada penjelasan. Rasa asam ini disebabkan oleh suatu di sini sebutannya bubuk putih gitu ya, bubuk putih yang melapisi permen ini. Nah, permen ini dengan campuran di sini ada asam sitrat dan juga asam tartrat. Nah, asam sitrat dan juga asam tartrat ini dapat melakukan kombinasi gitu ya saat sudah dimakan dengan air liur atau saliva di dalam mulut kalian, dan nantinya asam tartrat dan juga asam sitrat ini akan memproduksi ion H+. Ya, nah ion H+ inilah yang disebut sebagai definisi asam. Dia bisa melepaskan atau memproduksi ion H+. Kemudian ion H+ ini dia akan terikat gitu dalam molekul protein di dalam lidah kalian gitu. Nah, selanjutnya molekul protein ini dia nantinya tentunya dengan reaksi biokimia ya, dia akan merubah bentuk molekulnya. Nah, merubah bentuk ini nanti akan menimbulkan suatu sinyal gitu. Nah, sinyal inilah yang disebut sebagai impuls gitu. Impuls yang memberi respon pada otak kita, dan sehingga kita bisa merasakan apakah itu asam, apakah itu pahit gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah asam, basa. Nah, basa, kalau tadi kita membahas tentang rasa, nah ini sebelumnya juga ada pengenalan bahwa basa ini dia dapat menimbulkan licin ya, slippery ini licin. Nah, contohnya adalah ini produk-produk pembersih gitu ya, pembersih lantai, kemudian ada pembersih mobil, kemudian ada pembersih toilet atau WC gitu ya. Pokoknya pembersih-pembersih ini, semua produk-produk yang ada di kanan ini, dia memiliki sifat licin gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh senyawa yang basa. Nih, basa dapat memberikan sifat licin karena mereka dapat bereaksi dengan minyak gitu ya. Misalnya kalau kalian menggunakan sabun untuk mandi, nah dia menimbulkan rasa licin itu apa? Dari mana? Nah, itu karena adanya kandungan basa di dalam sabun. Sabun ini memiliki sifat basah. Nah, ini memberikan sifat licin yang tadi sudah dijelaskan. Nah, makanya beberapa produk-produk pembersih rumah gitu ya, household cleaning. Nah, dia biasanya mengandung suatu amonia. Amonia ini kita tahu sifatnya adalah basa. Nah, sudah
diketahui sifat basa tadi secara fisik. Nah, ini untuk rasanya gitu ya. Untuk rasanya kenapa berbeda gitu dengan asam yang tadi asam tentunya rasanya asam, sedangkan kalau basa rasa basa tuh nggak ada ya, tapi ternyata basa ini memberikan rasa pahit. Nah, biasanya basa ini jarang ditemukan di suatu makanan gitu, jarang sekali ditemukan. Nah, di sini ada memang beberapa makanan yang mengandung basa. Nah, contohnya adalah senyawa kafein yang berada di dalam kopi. Nah, yang memberikan rasa pahit itu adalah kafein. Nah, kafein ini merupakan golongan alkaloid. Alkaloid ini merupakan suatu basa. Gitu. Kalau kalian nanti belajar di semester selanjutnya tentang metabolit sekunder akan memahami apa itu senyawa alkaloid. Nah, di kebanyakan atau umumnya senyawa alkaloid ini dia merupakan suatu senyawa yang toksik gitu atau beracun pada umumnya gitu ya, tapi tidak semuanya. Nah, sehingga memang Sang Pencipta sudah menciptakan sedemikian rupa ya. Jadi karena alkaloid ini bersifat racun sehingga membuat rasanya pun tidak enak gitu ya untuk dimakan, makanya rasanya pahit, jarang sekali orang yang suka gitu. Jadi itu salah satu cara Sang Pencipta memberikan apa kemudahan untuk kita untuk membedakan mana yang baik dimakan maupun tidak. Tapi tidak semuanya alkaloid ini dia beracun. Ada yang memang malah bermanfaat gitu ya untuk terapi atau untuk pengobatan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi asam dan basa itu sendiri. Nah, kalau kalian juga sempat mengenalnya di SMA maupun di semester 1, ada 3 tipe atau definisi asam dan basa. Yang pertama ada yang menurut Arrhenius, kedua ada menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada yang menurut Lewis. Nah, kita bahas menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang dapat memproduksi H+ atau H3O+, sedangkan kalau basa adalah senyawa yang dapat menghasilkan atau memproduksi ion hidroksida atau OH- gitu ya. Di sini ada H+ atau H3O+. Memang ada yang menuliskannya H3O+ dan atau H+. Jadi ini sama aja, tetapi yang paling banyak digunakan adalah H+ ini. Nah, untuk definisi menurut Bronsted-Lowry menyatakan bahwa suatu senyawa asam adalah yang dapat mendonorkan proton gitu ya, yang di sini disebut H+ proton itu. Sedangkan kalau untuk basa adalah suatu senyawa yang dapat menerima proton atau H+. Beda ya dengan Arrhenius tadi. Dan yang ketiga adalah definisi menurut Lewis. Nah, biasanya yang definisi ketiga ini yang banyak digunakan untuk kalau kalian nanti belajar di senyawa-senyawa organik, yaitu menurut tipe Lewis, yang menyatakan bahwa senyawa asam adalah suatu senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan kalau untuk basa dia mendonorkan pasangan elektron gitu ya, karena basa kita tahu kaya akan elektron ya, negatif kaya akan negatif, muatan negatif, sehingga dia dapat mendonorkan. Nah, oke, sekarang kita beranjak ke materi hari ini, yaitu tentang analisis volumetri. Ini merupakan definisinya, volumetri atau titimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Nah, nanti ada penjelasannya kalau untuk titran ini merupakan zat yang digunakan untuk menitrasi. Nah, ini biasanya ditaruh di dalam buret. Sedangkan untuk analit atau sebutannya titrat adalah zat yang ditentukan konsentrasinya yang ingin kita ketahui kadarnya. Kemudian penentuan konsentrasi suatu analit
ini dilakukan dengan pengukuran volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau yang kita sebut sebagai standar. Nah, maksudnya apa? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, di sini ada definisi larutan standar. Nah, larutan standar itu apa gitu. Nah, ini definisinya, larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Ini secara umum, definisi secara umum. Kemudian larutan standar ini ternyata di dalam volumetri dibagi menjadi dua jenis, yaitu standar primer dan standar sekunder. Nah, definisi standar primer merupakan senyawa dengan kemurnian tinggi yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri dan juga dengan menghitung konsentrasinya melalui persamaan yang sederhana. Nah, biasanya senyawa-senyawa atau standar primer ini seperti ini, ada kalium dikromat, kalium bromat, natrium karbonat, kalium iodida, dan seterusnya. Nanti kalian cari ada senyawa apa saja. Nah, selanjutnya ada standar sekunder. Nah, standar sekunder ini merupakan senyawa yang memiliki kemurnian rendah. Konsentrasinya ditentukan dengan standarisasi atau pembakuan menggunakan standar primer. Nah, jadi kedua jenis standar ini harus digunakan gitu ya. Harus digunakan pada analisis volumetri. Nah, nanti ada kriterianya apa yang bisa masuk sebagai senyawa standar primer. Seperti ini syaratnya. Syarat suatu senyawa dapat digunakan sebagai larutan standar primer untuk nantinya menstandarisasi larutan standar sekunder. Yang pertama, kemurniannya tinggi, yaitu lebih dari 99%, atau bila tidak ada, maka impuritasnya harus diketahui dan juga inert. Inert ini tidak bisa bereaksi dengan apapun karena diperlukan yang stabil gitu ya, dia tidak berubah atau berubah menjadi senyawa lain. Jadi diharapkan kemurniannya tinggi, atau kalau nggak ada, kalau tidak ada lebih dari 99%, maka di label si senyawa tersebut diketahui gitu impuritasnya ada berapa atau kemurniannya berapa. Selanjutnya yang kedua, dia harus stabil terhadap udara. Nah, stabil terhadap udara kita tahu dia mengandung oksigen ya, salah satu molekulnya. Walaupun banyak, ada nitrogen, ada hidrogen, tapi kan yang paling dia bisa berinteraksi itu adalah molekul oksigen. Nah, dia harus stabil. Jadi misalnya didiamkan di udara terbuka, dia tidak rusak karena adanya oksigen. Selanjutnya yang ketiga, tidak mengandung air hidrat atau komposisi tertentu. Nah, air hidrat ini contohnya seperti apa gitu? Nah, kalau kalian membaca pernah senyawa kuprisulfat atau CuSO4, nah biasanya dia bentuknya hidrat. Hidrat itu cirinya ada titik di sana. Nah, seperti ini sebentar. Misalnya ini, CuSO4 titik 10 2 O. Nah, oke. Nah, CuS410H2O ini merupakan suatu garam hidrat. Yang dikatakan hidrat itu adalah di sini. Dia mengandung kristal air gitu ya. Nah, disimbolkan dengan titik di sini di tengah-tengah titik. Kemudian di sini ada air kristal 10H2O. Jadi yang termasuk dengan senyawa yang bisa dijadikan standar primer, dia tidak boleh mengandung hidrat seperti ini. Oke, yang keempat adalah mudah dikeringkan. Mudah dikeringkan, tidak higroskopis atau tidak menyerap air dan karbon dioksida pada waktu penimbangan. Nah, di sini juga syarat utamanya,
Karena kalau misalnya dia higroskopis bisa mudah menyerap air, maka nanti yang ditimbang bukan bobot sebenarnya, bukan bobot senyawa sebenarnya, ada tambahan molekul air di sana. Jadi syaratnya seperti ini. Setelah dikeringkan, dia tentunya dimasukkan ke desikator baru ditimbang. Kemudian yang kelima ini relatif harganya murah. Jadi tidak harus, jadi ini merupakan pilihan gitu. Harga murah, kemudian nanti ada juga mudah didapatkan gitu. Karena tujuannya nanti untuk misalnya penelitian gitu. Misalnya harganya murah dan mudah didapatkan, berarti kita bisa melakukannya perulangan beberapa kali gitu ya untuk mendapatkan data yang baik. Selanjutnya, yang keenam dapat larut dalam medium titrasi. Nah, medium titrasinya apa? Misalnya air atau aquades pelarutnya, atau bisa juga misalnya pelarutnya suatu larutan asam atau larutan basa. Jadi tergantung analit yang akan kita peroleh. Jadi di sini perlakuannya tuh harus sama dengan si sampel gitu ya. Jadi misalnya kalau sampel kalian pelarutnya aquades, berarti nanti untuk membuat standar primer juga pelarutnya juga harus sama gitu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dia harus memiliki massa molekul yang besar. Nah, gunanya apa? Untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Jadi maksudnya di sini kalau massa molekulnya besar, tentunya nanti faktor kesalahannya akan kecil gitu. Sebaliknya kalau massa molekulnya kecil, dia nanti faktor kesalahannya akan besar. Gitu. Nah, selanjutnya ada istilah indikator gitu di dalam analisis volumetri ini. Nah, indikator merupakan zat yang dapat ditambahkan ke dalam larutan analit atau analit untuk mengamati perubahan fisik yang terjadi saat mendekati TE atau TA di titrasi. Nah, TE dan TA ini apa? Nih, singkatan TE ini singkatan dari titik ekivalen. Nah, titik ekivalen dapat dicapai jika jumlah titran yang ditambahkan ekivalen secara kimia atau secara stokiometri dengan sejumlah analit di dalam sampel. Tapi ini hanya bisa ditentukan secara teoritik gitu ya. Kalau kalian menghitung secara stokiometri, masih ingat yang 1 mol, misalnya 1 mol produk A, reaktan A, kemudian ditambah reaktan B gitu 1 mol, nanti produknya jadi berapa? Misalnya 2 mol seperti itu. Nah, hanya bisa ditentukan secara teoritik. Dia tidak bisa ditentukan dengan percobaan. Nah, sedangkan untuk volumetri ini dia kan masuknya dalam kriteria percobaan atau eksperimen. Maka di sini diperlukan titik akhir atau TA. Ini definisinya merupakan suatu kondisi di mana proses titrasi harus dihentikan karena sudah tercapai kondisi ekivalen antara titran dan analit. Kemudian titik akhir dapat ditentukan dari percobaan karena adanya perubahan fisik sifat larutan. Nah, tadi perubahan fisik sifat larutan bisa kita lihat dari adanya indikator di sana. Seperti itu. Jadi penggantinya kita tahu TE di dalam suatu reaksi, pada analisis volumetri ini kita melihat titik akhirnya yang dibantu dengan adanya indikator. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini maksudnya adalah ini ada alat gelas apa saja. Di minggu-minggu awal sudah saya jelaskan untuk volumetri merupakan alat-alat gelas ini yang wajib digunakan. Seperti ini ada labu ukur, kemudian ada pipet volume, buret, Erlenmeyer, nih glass beaker mungkin bisa digunakan, bisa tidak. Gitu. Jadi yang paling banyak digunakan ini buret paling utama dan Erlenmeyer.
Oke, nah di sini ada penjelasan bagaimana kalian menyiapkan suatu buret gitu ya, membersihkan buret supaya siap digunakan. Yang pertama dilakukan, kalian harus mencucinya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk supaya dia bersih gitu ya, karena mungkin bisa aja dia habis digunakan reaksi lain gitu. Nah, dia tidak bisa mudah hilang dengan air, maka dia perlu dicuci terlebih dahulu dengan biasa, dengan sabun cuci piring bisa. Dicuci, kemudian setelah itu dibilas dengan air keran. Nah, selanjutnya di sini setelah dibilas air keran, di sini juga perlu dilakukan pembilasan dengan air aquades gitu ya, distilled water ini water apa air distilasi atau aquades. Di sana harus dibersihkan sampai di bagian ini. Ini merupakan bagian tapnya gitu ya. Tutup buka, diputar caranya gitu ya supaya nanti bersih sampai tengah di sini. Kemudian sudah dibilas dengan aquades atau air distilasi. Yang terakhir adalah dibilas dengan titratnya atau larutan standar sekunder yang dimasukkan. Misalnya kalian memasukkan di sini ke dalam buretnya larutan HCl sebagai titrat. Nah, berarti harus dimasukkan titrat, kemudian dibilas. Biasanya dibilas 2 kali. Setelah sudah dibilas dengan larutan yang akan diisi di sini, baru kalian isi buret tersebut. Nah, nanti mengisinya sampai mana? Nanti ada di titik 0 di bagian paling atas di buret ini sampai titik 0, kemudian kalian harus buka kerannya hingga nanti bagian ini terpenuhi. Bentar. Nah, oke. Di bagian ini harus terpenuhi dengan larutan standar sekunder yang kalian isikan di dalam buret. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di dalam buret ini yang di bagian bawah ini terisi penuh, kalian juga tidak boleh terlihat gelembung di sini karena di sini seringkali ada gelembung udara seperti ini, misalnya ada gelembung, pokoknya bulat-bulat gitu kan, terlihat gelembung di dalam air. Nah, diusahakan gelembung itu tidak ada. Tuh. Nah, caranya gimana kalau memang ada? Nah, kalian buka secara cepat keran yang ada di sini supaya nanti larutan standar sekunder yang di atas bisa turun secara cepat dan mendorong gelembung udara untuk keluar. Jadi usahakan tidak ada gelembung udara di sini. Nah, nanti kan misalnya kurang lagi, yang di atas larutannya akan berkurang. Nah, kalian tinggal menambahkannya lagi gitu. Misalnya dengan menambahkan HCl lagi atau larutan standar sekundernya yang kalian gunakan NaOH, kalian tambahkan lagi. Seperti itu. Setelah menyiapkan buret, selanjutnya kalian menyiapkan sampel. Nah, di sini dijelaskan bahwa larutan sampel disiapkan atau dimasukkan ke dalam di sini wadah yang disebut Erlenmeyer. Setelah itu baru kalian tambahkan indikator supaya untuk nanti bisa melihat perubahan pada saat titrasi. Nah, kenapa kalian menggunakan Erlenmeyer? Karena di sini diperlukan teknik menggoyang di bagian leher Erlenmeyer ini. Ya, harus di bagian kecil. Kalau kalian menggunakan gelas beker atau piala gelas yang bentuknya seperti gelas gitu, gelas biasa, kalian akan sulit untuk melakukan teknik penggoyangannya. Jadi bentuknya harus seperti ini, Erlenmeyer yang ada lehernya. Setelah sudah siap, di sini ada larutan sampel dan kemudian ditambahkan dengan indikator yang sesuai tentunya. Nah, di sini buret bisa dibuka gitu ya, dibuka untuk bisa mentransfer volume dari titrat ke dalam si sampel ini
secara terus-menerus hingga sambil diputar-putar gitu ya. Nah, di sini kalau dicontoh dia menggunakan stirrer, magnetic stirrer. Stirrer. Jadi ini bisa juga digunakan, ada dua metode. Metode yang teknik maksudnya. Teknik yang pertama kalian goyang sendiri dengan tangan, dan teknik yang kedua kalian bisa menggunakan yang disebut sebagai magnetic stirrer. Magnetic stirrer ini di dalamnya ada batu magnet. Nah, fungsinya nanti batu magnet ini dia akan berputar untuk mengocok gitu ya, untuk menghomogenkan larutan yang ada di dalamnya gitu ya, dan di bawahnya di sini ada pen yang satu paket dengan stirrer yang ada di atasnya. Jadi nanti magnetnya akan berputar dengan kita tentukan sendiri kecepatannya berapa. Nah, oke. Nah, di sini dengan menggunakan magnetic stirrer kita tambahkan sedikit demi sedikit, kita lihat gitu ya. Kita lihat perubahan sampel perubahan larutan yang ada di Erlenmeyer ini hingga mencapai titik akhir. Nah, titik akhir ini kita bisa ketahui dengan apa gitu, yaitu nanti dengan ada kriterianya, ada range-nya. Nah, di sini contohnya, apabila kalian menggunakan indikator phenolphthalein, nah dia akan memiliki titik akhir gitu. Titik akhirnya warna pink, semburat pink ya. Di sini ya agak halus, disebut sebagai pale pink di sini. Jadi tidak terlalu pink. Ini dia tidak terlihat jelas. Nah, biasanya untuk bisa melihat lebih jelas, kalian angkat Erlenmeyer, kemudian kalian hadapkan dengan kertas putih gitu ya, bisa melihat supaya bisa melihat larutannya benar-benar sudah berubah agak kepingan gitu ya, jangan terlalu pink tua seperti itu. Nah, setelah sudah mencapai titik akhir, kalian membaca volumenya. Nah, di sini diperlukan teknik tertentu, teknik untuk membaca buret. Karena di sini banyak sekali yang salah membaca dan menyebabkan kesalahan pembacaan dan tentunya menjadi kesalahan dalam perhitungan gitu ya, perhitungan analitnya. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya kalian mempunyai skala di buret seperti ini. Nah, menurut kalian ini berapa volumenya? Coba nanti kalian cari tahu cara membacanya seperti apa. Jadi ini merupakan buret dengan skala 1 mili gitu ya, ininya selisihnya. Karena di sini ada 9, kemudian di sini 10. Di 1 mili, jadi di tengah-tengah ini ada 0,5 mili. Oke, kemudian kalian cari tahu gitu. Misalnya di sini garis 10 milinya di sini. Nah, di sini ada cekungan gitu ya, dua cekungan, ada yang bawah dan ada yang atas. Nah, kalian cari tahu kalau untuk larutan standar sekunder yang dibaca itu yang di mana? Di bagian bawah cekungankah atau yang di bagian atas cekungan? Nah, itu bisa berbeda nantinya. Karena di sini ada satu strip, nah ini merupakan nilainya skalanya 0,1 gitu ya. Setiap satu strip yang kecil ini 0,1, kemudian yang tengah ini 0,5 gitu ya. Kalau full berarti ada 1 mili. Jadi sangat berpengaruh gitu. Kalau kalian membaca yang bagian atas mungkin bisa berbeda 0,1 mili. Dan perbedaan volume ini akan berpengaruh terhadap konsentrasi konsentrasi analit di dalam suatu sampel. Oke, nah selanjutnya di sini, apabila kalian merasa, karena ini merupakan penentuan titik akhir kan dilakukan secara visual ya, dan kemudian tiap orang terkadang akan berbeda gitu ya pandangan visual warnanya.
Misalnya menurut kalian yang tadi warnanya belum terlihat gitu, pinknya masih jernih, masih bening, tidak berwarna. Nah, kalian bisa tambahkan lagi setelah dibaca tadi di buret, kalian tambahkan lagi perlahan-lahan hingga nantinya akan berwarna agak pink seperti tadi. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, sudah semakin keunguan, nah ini menyatakan bahwa titik akhirnya sudah lewat gitu ya di sini. Sudah terlalu jauh. Nah, kalau sudah terlalu jauh, akibatnya apa? Nanti penitar yang masuk di sini volumenya akan lebih banyak gitu. Tentunya nanti yang dibaca di buret juga akan berbeda. Jadi kesalahan analisis gitu ya dapat terjadi kalau kalian salah membaca perubahan titik akhirnya. Menentukan titik akhirnya itu bisa menjadi suatu kesalahan. Nah, di sini kesalahan titrasi yaitu adalah terjadinya perbedaan volume atau massa di antara titik ekivalen dan titik titrasi, titik akhir titrasi. Nah, tentunya memang titik ekivalen dan titik akhir tadi, TE dan TA, dia tidak sama, pasti akan lebih banyak titik akhir karena secara visual. Tapi mungkin saja sama di sini, kalau memang perbedaannya terlalu jauh, dia akan terjadi kesalahan. Nah, ini hal-hal inilah yang menyebabkan yang pertama adalah kehilangan cuplikan. Maksudnya sampel, cuplikan ini istilah lain dari sampel. Kehilangan sampel karena tumpah saat penimbangan, terus ada pemindahan larutannya, mungkin juga tidak masuk semua, kemungkinan bisa disebabkan juga buret yang bocor, dan juga salah pipet. Nah, buret yang bocor ini seringkali terjadi gitu ya pada bagian klepnya yang tadi yang buat muter keran, di situ sering sekali terjadi kebocoran. Kemudian salah pipet ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang awal gitu, karena ada banyak sekali macam-macam pipet. Gitu. Ada pipet ukur, pipet volume gitu ya, ada pipet tetes. Nah, kalau kalian salah mengambil gitu, salah menggunakan pipet juga bisa berpengaruh. Karena apa? Karena volume sampel yang kalian ambil itu tidak secara apa ya, yang sudah dipastikan tepat gitu volumenya kalau kalian salah memilih jenis pipet. Yang kedua, adanya kontaminasi atau larutan jadi encer karena kurang baik membilas buret, pipet, atau labu. Nah, ini terjadi kontaminasi kalau kalian tadi tidak mencucinya terlebih dahulu. Misalnya tadi buret, setelah kalian menggunakan larutan standar sekundernya natrium hidroksida, NaOH, ternyata yang kedua kalian harus melakukan penetapan dengan menggantinya dengan HCl, tapi kalian nggak mencucinya terlebih dahulu gitu. Nah, di sana nanti akan terjadi kontaminasi. Atau bisa juga larutan menjadi encer. Misalnya Erlenmeyernya masih sangat basah gitu di dalamnya. Nah, nanti akan terjadi pengenceran gitu. Karena semakin banyak volumenya. Jadi pengenceran. Jadi harus benar-benar kering yang kalian gunakan untuk penempatan sampel. Kemudian yang ketiga, salah mencampurkan larutan setelah diencerkan. Ini kalau kata depannya aja udah salah, berarti ya terjadi kesalahan. Kemudian yang keempat, ada pengotoran pada standar primer. Pengotoran pada standar primer ini menyebabkan nanti hasil standarisasi larutan standar sekunder juga akan berubah nilainya. Nah, nanti perhitungan untuk menghitung konsentrasi standar primer ataupun sekunder nanti akan dijelaskan di praktikum ya. Jadi masih di 2 minggu lagi akan dijelaskan pada saat praktikum saja. Kemudian yang kelima ada kesalahan penimbangan, tentu ini akan mempengaruhi. Yang keenam salah membaca buret yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketujuh salah pemakaian indikator. Nah, ini karena memang indikator untuk tiap
jenis senyawa yang kalian tentukan akan berbeda gitu fungsinya. Jadi nanti ada macam-macam, saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang ke-8, peralatan yang kurang bersih. Nah, ini hampir sama dengan poin yang 2 tadi. Selanjutnya ini syarat analisa titimetri atau volumetri. Yang pertama, reaksinya harus stoikiometri gitu ya, tidak ada reaksi samping. Jadi harus bisa bereaksi secara sempurna. Kemudian reaksinya mendekati titik akhir gitu ya, atau titik ekuivalen, dan bisa ditentukan titik akhirnya. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan indikator ataupun tanpa indikator. Tapi kebanyakan kalau untuk analisis volumetri asam basa kita memerlukan indikator di sana. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, reaksinya harus berlangsung secara cepat, sempurna gitu ya, hanya dengan hitungan menit. Karena memang kalau untuk volumetri ini tidak disarankan untuk reaksi yang terlalu lama berjam-jam. Karena nantinya tentu senyawa yang dihasilkan sudah tidak stabil dan beda gitu ya. Indikatornya juga akan berpengaruh. Nah, kayak masuk tadi kan titrasi atau volumetri asam basa, dia menyebabkan suatu reaksi yang disebut netralisasi gitu, karena sudah umum gitu ya, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan juga pada materi analisis kation anion gitu ya, antara suatu basa yang biasanya anion gitu ya dengan suatu asam yang biasanya kation, dia nanti bisa berinteraksi mengalami reaksi netralisasi menjadi suatu garam gitu ya, menjadi suatu garam. Nah, contohnya di sini reaksi netralisasi gitu ya di bidang farmasi, misalnya kalau sakit mah gitu ya, sakit mah di sini dia mengalami terjadinya kelebihan gitu ya, kelebihan HCl gitu di dalam hidroklorik di dalam perut kalian gitu, sehingga terjadi di sini panas perutnya. Nah, diperlukan suatu senyawa yang bisa menetralkan asam gitu ya di dalam lambung kalian. Nah, di sini dengan menambahkan antasida. Kita tahu antasida ini dia bisa menetralisasi dari kelebihan asam klorida yang ada di dalam perut di sini ya. Nah, ini untuk penjelasannya yang tadi, suatu reaksi netralisasi dia akan menghasilkan suatu garam. Nah, garam di sini ada yang sifatnya netral. Netral di sini contohnya seperti NaCl gitu ya, garam dapur. Nah, dia bisa menyebabkan garamnya netral karena reaksinya antara asam kuat dengan basa kuat gitu. Jadi sama-sama kuat hingga dia menghasilkan garam yang bersifat netral. Sedangkan ada yang disebut sebagai garam asam gitu. Garam asam ini berarti dia reaksi antara asam kuat dengan basa lemah. Nah, sedangkan untuk garam basa sebaliknya, dia reaksi antara di sini asam lemah dengan basa kuat. Nah, contohnya seperti ini, CH3CONA merupakan garam basa. Nah, ini ada indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini tadi digunakan untuk kita bisa melihat titik akhir gitu ya, titik akhir dari proses titrasi asam basa. Nah, ini merupakan indikator yang paling sederhana gitu. Paling sederhana yaitu kalau kalian menggunakan kertas lakmus gitu ya. Di sini kalau dalam bahasa Inggris litmus gitu. Cuman kalian sering mendengarnya kertas lakmus yang bentuknya seperti ini, seperti ada biasanya warna hijau, warna biru atau warna merah di sini.
Nah, ini merupakan indikator paling sederhana untuk melihat suatu hasil reaksinya itu basah ataupun asam gitu, atau senyawa itu basah atau asam. Nah, ini karena di sini terjadi suatu kesetimbangan gitu ya. Misalnya di sini kalau misalnya dia suatu senyawa basah gitu, suatu senyawa basah berarti dia mengalami ionisasi hingga dia nanti menyebabkan kertas lakmusnya berwarna biru di sini. Nah, sedangkan eh, kalau untuk senyawa atau larutan yang berwarna yang mengandung asam, karena kan tahu tadi asam itu mengandung ion H+. Nah, di sini ada ketambahan di sini ada ketambahan ion H+, sehingga menyebabkan kesetimbangan reaksinya akan bergerak ke arah kiri, ke arah indikator. Indikator senyawa indikator ini, halitmus yang berwarna merah. Gitu. Jadi kenapa bisa berubah gitu ya, bukan sulap gitu, karena memang di sana ada reaksi kimia yang terjadi. Oke, nah di sini ada yang disebut sebagai kurva titrasi asam basah. Kurva titrasi ini fungsinya untuk kita bisa melihat titik akhir reaksi itu terjadi pada pH berapa. Nah, nantinya fungsinya untuk kita bisa menentukan indikator apa yang sesuai untuk reaksi tersebut antara senyawa atau sampel A dengan titran A gitu ya. Seperti ini contohnya. Pertama, di sini ada suatu sampel gitu ya, suatu sampel di sini merupakan larutan HCl. Kita nggak tahu nih HCl-nya konsentrasinya berapa. Nah, kita ingin tentukan dengan kita menambahkan larutan natrium hidroksida yang ada di buret itu secara perlahan-lahan hingga didapatkan seperti ini kurvanya. Jadi yang sumbu X di sini merupakan volume dan sumbu Y di sini adalah pH. Nah, biasanya di sini dibantu alat pH meter untuk melihat perubahan pH-nya. Nah, selanjutnya setelah didapatkan bentuk kurva seperti ini, nah yang dikatakan titik ekivalen adalah ini. Apabila nanti kan bentuknya seperti ini merupakan titrasi asam kuat dan basa kuat. Bentuknya seperti huruf S. Nah, kita nanti tarik garis lurus pada kurva yang tegak lurus di sini. Di sini, titik ekivalen. Nah, berarti di sini titik ekivalennya ada di 7 yang mengindikasikan titik akhirnya di pH 7. Nah, kita harus cari tahu pH 7 itu bisa digunakan dengan indikator apa gitu. Oke, di sini setelah dibuat kurva, tentunya nanti kita harus buat data seperti ini misalnya. Ini kalau kalian belum mengetahui indikator yang tepat ya. Ini percobaan awal. Jadi kalian tambahkan tadi NaOH-nya sedikit demi sedikit ke dalam HCl, tentunya kalian catat tiap penambahan, misalnya di sini penambahan 10 mili, pH yang ada di dalam sampel ini kalian ukur pH-nya, ternyata menghasilkan pH 1, kemudian kalian tambahkan lagi seterusnya hingga volume NaOH yang ditambahkan 50, sehingga nanti akan membentuk kurva seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan sudah kalian tentukan indikatornya adalah PP, fenolfetialin.
Nah, fenolfetialin ini pada pH yang asam gitu ya, di bawah titik ekivalen di sini pH asam, dia warna larutannya tidak berwarna, colorless gitu ya. Jadi larutannya bening seperti tadi di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan titik ekivalennya, kita mengetahui titik akhir reaksinya di sini tadi. Warnanya pale pink atau semburat agak warna pink gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terlalu berlebih, misalnya tadi mencapai penambahan NaOH 50 mili, nanti warna indikatornya akan semakin pekat lagi, semakin warnanya pink hingga keunguan di sini. Ini udah menandakan berlebih. Nah, selanjutnya bisa juga kalau kalian menggunakan indikator yang disebut sebagai bromethymol blue gitu ya. Nah, ini pH-nya, range pH-nya yaitu 6 hingga 7,6. Nanti perubahannya dari kuning menjadi biru. Nah, mengapa suatu indikator bisa menentukan titik akhir suatu reaksi? Karena ini. Karena indikator di dalam larutan gitu ya, dengan adanya ion hidrogen gitu yang ada di dalam larutan, dia akan memberikan warna tertentu gitu. Misalnya ini, misalnya fenolfetialin, dia di dalam basah, di dalam asam di sini, dalam asam, molekulnya seperti ini, dan dia akan memberikan larutannya tidak berwarna, karena molekul ini dia tidak berwarna pada larutan asam, sedangkan kalau dia dimasukkan di dalam suatu larutan basah di sini, berarti ada penambahan ion hidroksida, sehingga nanti menyebabkan H+-nya akan lepas gitu, sehingga membentuk molekul seperti ini yang menghasilkan larutan warnanya pink gitu ya. Pink di dalam larutan basah. Nah, kalau untuk tadi selain fenol bisa menggunakan thymol blue. Nah, thymol blue di sini dia akan berubah menjadi kuning di sini hingga nantinya bisa berubah menjadi biru. Jadi semakin basah di sini dia akan semakin warnanya biru. Nah, macam-macam indikatornya ada di slide selanjutnya. Nanti dijelaskan. Nah, ini untuk indikator yang bisa digunakan apa saja, seperti metil violet, kemudian propanol blue, gitu, fenolfetialin, seperti itu. Nah, ini range-nya maksudnya. Range-nya berarti kalau untuk metil violet antara 0,1 hingga di sini 2 pH-nya, jadi di larutan yang sangat asam, itu yang apabila titik ekivalennya di sekitaran 7, berarti kita bisa menggunakan bromthymol blue atau fenolfetialin. Tadi sudah untuk titrasi asam kuat dan basa kuat. Nah, selanjutnya ada titrasi menggunakan asam lemah dan basa kuat gitu ya. Kalau kalian ingin menentukan suatu konsentrasi larutan yang dia merupakan sifatnya sampelnya itu adalah asam lemah, kalian bisa menggunakan basa kuat. Nah, nanti akan berbeda bentuk kurvanya, kurva titrasinya. Bentuknya bukan seperti S seperti tadi. Jadi ada bentuk menurun terlebih dahulu seperti ini. Baru nanti naik dan membentuk S, kemudian nanti akan diketahui sama seperti tadi, kita ukur pH-nya, kemudian penambahan volume, dan didapatkan titik ekivalennya pada bagian tegak lurus. Nah, ini yang bisa digunakan untuk titrasi asam lemah dan juga basa kuat adalah fenolfetialin, karena
perubahan pH-nya ada di sekitaran 8 hingga 9,6. Nah, ini cocok untuk ini. Karena titik ekivalennya berada di 8 hingga 10. Masuk di dalam range si indikator fenolfetialin. Selanjutnya di sini titrasi basa lemah dengan suatu asam kuat. Nah, ini juga akan berbeda bentuk kurva titrasinya. Seperti ini. Nah, nanti akan didapatkan ekivalen, titik ekivalennya ada di sekitar 4 hingga 6 pH-nya. Jadi di sekitar 5. Nah, nanti kita cari kecocokannya. Coba kalian cari. Nah, di sini ada macam-macam jenis indikator. Misalnya cara bacanya. Indikator metil violet, gitu ya, dia bisa mengamati perubahan pH pada 0 hingga 1,6. Di mana nanti walaupun ini pH-nya masuk asam ya, 0 hingga 1,6 kan ini masih asam. Tapi di sini ada perubahan pada warna asam dan juga warna pada basa. Maksudnya di sini adalah yang dikatakan basa berarti sudah di atas titik ekivalen gitu ya. Lebih misalnya di sini titik ekivalennya ada di 0,5. Berarti di atas 0,5 nanti warnanya akan violet, sedangkan di bawah itu adalah kuning. Dan seterusnya untuk beberapa jenis indikator ini. Nah, yang tadi kita bahas ada fenolfetialin. Nah, fenolfetialin ini tadi, di sini. Fenolfetialin ini dia bisa bekerja atau bisa membaca pada range larutan titik ekivalen 8 hingga 9,6. Ya, jadi kalau titik ekivalennya tadi sekitar 9 gitu, misalnya di bawah 9 berarti dia masuk dalam asam. Jadi nanti warnanya tidak berwarna, nanti akan semakin basah, dia bisa menjadi pink tua atau hingga warna merah seperti itu. Di atas 9,6 nanti warnanya akan merah sekali. Oke, di sini yang terakhir, bagaimana kalian menentukan atau menghitung konsentrasi dari suatu analit di dalam sampel. Nah, contohnya di sini nanti kalian bisa pelajari sendiri. Jadi di sini misalnya kalian melakukan titrasi 10 mili HCl. Nah, 10 mili HCl ini kalian belum tahu nih konsentrasinya berapa. Itu yang akan dicari. Kemudian kalian titrasi dengan NaOH sehingga nanti didapatkan titik akhirnya yaitu pada penambahan NaOH 0,1 molar 12,54 mili gitu. Nah, nanti kalian hitung berapa konsentrasi HCl itu yang ada di sampel kalian. Caranya sudah saya jabarkan, nanti kalian pelajari sendiri. Jadi ini seharusnya sudah kalian pelajari juga dulu di SMA, cuman ini mengingatnya lagi seperti ini, sehingga nanti akan didapatkan ternyata konsentrasi HCl adalah 0,125 molar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada latihan, coba kalian kerjakan. Saya tidak menugaskan, tapi coba kalian kerjakan sendiri. Jadi di sini ada 25 mili H2SO4 gitu ya, sampelnya H2SO4 suatu asam kuat. Kalian ingin tentukan konsentrasinya. Dengan di sini melakukan penitaran dengan titratnya adalah NaOH dengan konsentrasi 1 molar, nah dengan didapatkan titik akhir pada penambahan NaOH 18 mili. Tuh. Nah, di sini tentukan seperti tadi caranya di slide sebelumnya. Oke, baik. Demikian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Silahkan jangan lupa absen di link yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.